hari ini aku mau belajar MTK ah. Wah ada soal menarik nih. Tapi kok mencari total nilai, rata-rata nilai, dan nilai terbesar dan terkecil ya? Bagaimana ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Tentu baik-baik saja ya. Dan bertemu lagi dengan Miss Rima. Di video kali ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita tentang Microsoft Excel, di mana kita akan mempelajari tentang rumus-rumus yang berkaitan dengan Microsoft Excel, yaitu seperti mencari total nilai, mencari nilai tertinggi, mencari nilai terendah, serta mencari nilai rata-rata. Penasaran kan bagaimana cara menggunakannya? Yuk kita simak video selanjutnya. Sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita ketahui dulu yuk tujuan pembelajarannya. Pertama, kamu dapat mengetahui tata cara pembuatan tabel. Kedua, kamu dapat mengetahui fungsi rumus pengolah data. Dan ketiga, kamu dapat mempraktikkan penggunaan rumus pengolah data. Pertama, kita akan mempelajari fungsi rumus sum. Nah, fungsi rumus sum digunakan untuk menjumlahkan isi data yang ada pada range tertentu. Contohnya seperti tabel perolehan nilai laras. Nah, untuk penggunaan rumus sum dimulai dengan simbol sama dengan, lalu kamu ketikkan sum, buka kurung, lalu kamu blok sel awal hingga sel akhir yang berisi data, dan diakhiri dengan tutup kurung. Untuk contohnya seperti tabel di bawah ini. Tabel di bawah ini terdapat 3 mata pelajaran, yaitu IPA sebesar 89, PAQ 90, PAI 92. Sehingga apabila ditotalkan menjadi 271. Apabila kamu menggunakan rumus sum, maka dia akan otomatis menghitung langsung total nilai yang ada pada tabel pertama hingga terakhir. Selanjutnya yang kedua yaitu fungsi rumus min dan max. Fungsi min digunakan untuk menghitung nilai minimum dan max untuk menghitung nilai maksimum. Nah, contohnya seperti tabel perolehan nilai laras di bawah ini. Untuk penulisan rumus min diawali dengan simbol sama dengan, lalu min. Buka kurung, lalu kamu blok sel awal hingga sel akhir, dan diakhiri tutup kurung. Dan untuk rumus max, diawali dengan simbol sama dengan, max, buka kurung, sel awal, kamu blok hingga sel akhir, dan ditutup dengan simbol tutup kurung. Nah, untuk contohnya seperti mata pelajaran di bawah ini. Untuk nilai terbesar atau max yaitu math sebesar 93. Sedangkan untuk nilai terkecil atau min yaitu nilai IPA sebesar 89. Apabila kamu menggunakan rumus min atau max, maka rumus tersebut akan mencari secara otomatis nilai terbesar ataupun nilai terkecil. Selanjutnya, kita akan mempelajari fungsi dari rumus average. Fungsi average digunakan untuk mencari nilai rata-rata dari suatu range tertentu. Nah, contohnya tabel perolehan nilai laras. Untuk mencari nilai rata-rata diperoleh dengan cara menotalkan seluruh jumlah nilai, lalu dibagi jumlah data yang ada, sehingga didapatkan nilai rata-rata. Untuk penggunaan rumus average di Microsoft Excel dimulai dengan simbol sama dengan, lalu kamu ketikkan average, buka kurung, lalu kamu blok sel awal hingga sel akhir, lalu diakhiri dengan tutup kurung. Untuk contohnya di bawah ini terdapat tabel nilai mata pelajaran. Terdapat 5 mata pelajaran berupa IPA,
PAQ, PAI, Math, dan Science. Dengan menggunakan rumus average, maka Microsoft Excel secara otomatis akan mencari nilai rata-rata dari 5 mata pelajaran tersebut, sehingga didapatkan nilai rata-rata berupa 90,8. Untuk selanjutnya, kita akan mempelajari fungsi rumus count. Fungsi count digunakan untuk mencari jumlah total data yang ada pada range tertentu. Nah, contohnya tabel perolehan nilai laras. Untuk penggunaan rumus count di Microsoft Excel diawali dengan simbol sama dengan. Lalu kamu ketikkan count, buka kurung. Lalu kamu blok sel awal hingga sel akhir. Lalu diakhiri dengan tutup kurung. Untuk rumus count di bawah ini akan berjumlah sebanyak 5. Kenapa 5? Karena terdapat 5 data yaitu berupa IPA, PAQ, PAI, Math, dan Science. Untuk lebih jelasnya, kita perhatikan yuk tutorial selanjutnya. Selanjutnya, kita akan mempraktikkan secara langsung penggunaan rumus-rumus yang telah kita pelajari. Di sini terdapat tabel 5 mata pelajaran dari 5 siswa yang berbeda. Kita akan mencari total skor dari setiap siswa, lalu skor tertinggi, skor terendah, rata-rata skor, jumlah data dari setiap mata pelajaran. Pertama, untuk total skor kita dapat menggunakan rumus sum. Untuk rumus sum digunakan dengan cara mengetikkan terlebih dahulu sama dengan, lalu kita ketik SUM. Buka kurung, lalu kita blok nilai pertama hingga terakhir, atau nilai sains hingga nilai IT. Seperti ini. Apabila sudah, kita akhiri dengan simbol tutup kurung, lalu kita klik enter di keyboard. Untuk mempercepat pengerjaan, kita dapat mengkopikan rumus ke sel lain dengan cara mengklik titik di pojok kanan bawah sel, lalu kita tarik ke bawah seperti ini. Maka total skor dari setiap siswa sudah didapatkan. Selanjutnya, untuk skor tertinggi, kita dapat menggunakan rumus max. Untuk rumus max, cukup kita ketikkan sama dengan M, A, X, lalu buka kurung. Kita blok anak pertama atau siswa pertama hingga siswa kelima. Apabila sudah, kita ketikkan tutup kurung, lalu kita klik enter di keyboard. Untuk mempercepat, kita dapat mengkopikan kembali rumus dengan cara mengklik titik di pojok kanan sel, lalu kita tarik ke samping seperti ini. Maka skor tertinggi untuk setiap mata pelajaran sudah didapatkan. Selanjutnya, untuk skor terendah, kita dapat menggunakan rumus min. Untuk rumus min, kita ketikkan sama dengan M, I, N, buka kurung. Lalu kita blok anak pertama atau siswa pertama sampai kelima. Atau dari Ana hingga Zara seperti video. Lalu kita klik tutup kurung. Lalu kita klik kembali enter di keyboard. Apabila sudah, kita klik kembali titik di pojok kanan sel, lalu kita tarik ke samping seperti ini. Maka skor terendah untuk setiap mata pelajaran sudah didapatkan. Selanjutnya, untuk rata-rata skor, kita dapat menggunakan rumus average dengan cara mengetikkan sama dengan average
buka kurung. Lalu kita blok anak pertama hingga terakhir. Lalu kita tutup kurung kembali. Kita klik enter di keyboard. Dan kita klik kembali titik di pojok kanan bawah. Dan kita tarik ke samping. Nah, untuk jumlah data menggunakan cara yang sama, namun dengan rumus yang berbeda. Kita ketikkan kembali sama dengan untuk jumlah data menggunakan rumus count. Jadi kita ketikkan count C O U N T. Buka kurung, lalu kita blok anak pertama hingga kelima. Seperti ini. Lalu tutup kurung. Dan kita klik enter di keyboard. Apabila sudah, kita tarikan kembali titik di pojok kanan bawah seperti ini. Apabila sudah, maka kamu dapat men-save dokumen kamu dan total skor tertinggi, skor terendah, rata-rata skor, jumlah data sudah didapatkan. Bagaimana? Mudah kan? Kita coba yuk untuk penggunaannya. Hayo, bagaimana penjelasannya tadi? Sudah jelas kan? Nah, untuk penjelasan selanjutnya dan materi-materi selanjutnya akan kita bahas di video selanjutnya ya. Kalau begitu, see you. Wassalamualaikum.